Karena keraguan-raguan itulah Xiao Bai menghapus wilayah kekuasaannya sebelum dia menyerang lagi, dan membiarkan makhluk roh lainnya mundur dengan cepat. Proses pelepasan dan pengambilan membuang waktu beberapa detik. Namun, Xiao Bai tiba-tiba menemukan bahwa harimau putih besar di depannya tampak agak berbeda, seolah-olah tubuhnya tidak sekonkret sebelumnya. Meskipun energi di sekitarnya terlihat masih kuat, tubuh itu sendiri berubah menjadi bentuk transparan. Xiao Bai telah berkultivasi di laut selama lebih dari 100.000 tahun. Dalam sekejap, dia segera bangun. Dia dibawa masuk. Mereka seharusnya tidak memiliki apa-apa selain kekuatan satu pukulan. Setelah menyadari itu, dia segera melemparkan dirinya ke Hell White Tiger. Namun, itu masih terlambat. Begitu dia bergerak, palu angin pemisah gangguan Tangsan telah menyelesaikan 9 kali 9 kali yang terkonsentrasi menjadi satu. Semacam keheningan yang aneh menyapu lautan bentuk cincin. Tubuh Xiao Bai yang bergerak tiba-tiba berhenti. Macan putih neraka yang besar berpisah dan berubah menjadi dua Dai Mubai dan Juzhu King. Cahaya perak melintas di sudut mulut Xiao Wu, sosis perak memasuki perutnya. Kemudian kemegahan emas biru meledak dan berubah menjadi 6 tali, membungkus tubuh 6 orang lainnya. Sementara itu, Ma Hongjun menahan api Phoenix-nya. Sementara Oscar mengambil sosis peraknya, yang di tubuhnya muncul kemegahan putih. Hong! Akhirnya, Clear Sky Hammer meledak. Cahaya hitam dikelilingi oleh petir seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga besar yang mengepul marah. Meskipun air laut yang mengkristal sudah sangat keras, menghadapi naga hitam yang mengaum, itu langsung hancur menjadi debu. Cahaya hitam yang intens menembus batasan domain, menembus dan terbang keluar dari cincin dari laut dari sisi lain. Suara retakan menyebar, dan laut berbentuk cincin tampak pecah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengandalkan kekuatan rohnya sendiri, kemampuan roh bantu Oscar dan Ning Rongrong yang kuat dan keterampilan palu yang tangguh dari Clear Sky Clan, Tangsan memecahkan jalan keluar dari kesulitan. Xiao Bai tidak merasakan apa-apa selain kekuatan besar yang tak tertahankan meledak, tidak ditujukan padanya tetapi pada wilayah kekuasaannya. Bahkan jika domainnya sudah pada tahap ketiga, pada saat itu, dia masih mendapati dirinya kehilangan setiap koneksi dengan laut kecuali kegelapan di depan matanya. Domain terhubung dengan pemilik. Karena domainnya rusak, Xiao Bai pasti menderita dampak besar. Darah dimuntahkan dari mulutnya yang besar, mewarnai air laut yang pecah dengan warna merah. Dia pingsan sepenuhnya. Itu tidak lama, tapi itu sudah cukup untuk Shrek Seven Devils. Saat ini di bumi, apa roh tercepat? Tidak diragukan lagi, itu adalah Swift Breaker Jarum, yang termasuk dalam klan kecepatan dari sekte Tang. Meskipun kekuatan roh Bai Chen Xiang hanya peringkat 50, dan kemampuan rohnya hanya 4, kecepatannya mengalahkan semua orang di 7 iblis Shrek. Sosis yang diambil Ma Hongjun dan Oscar dicampur dengan darah Bai Chen Xiang, dibuat oleh Oscar setelah mengambil erek Goldfly. Ayunan putih menyebar di belakang punggung mereka. Meskipun terlihat sedikit sumbang, itu adalah cara tercepat yang bisa mereka adopsi saat ini. Setelah mengambil sosis yang terbuat dari darah Tangsan, Xiao Wu menjadi jembatan untuk menghubungkan semua orang dengan Kaisar Perak Biru. Sementara Ma Hongjun dan Oscar, yang paling tidak kelelahan, berperan sebagai booster terbaik, mengalahkan Tangsan, Ning Rongrong, Juzhu King, dan Dai Mubai bersama-sama. Saat berikutnya, Shrek Seven Devils yang kelelahan sudah berjarak 100 meter. 7 siluet berlari keluar dari cincin membentuk laut dalam kekacauan. Begitu mereka terbang, cincin laut di belakang mereka runtuh dengan suara keras, di tengah ombak yang menakutkan dan suara ledakan yang memekakan telinga. Berbaring di pantai, semua orang terengah-engah. Untuk menerobos pemblokiran Xiao Bai, mereka mencoba yang terbaik. Rencana sempurna, dari iming-iming hingga tipu daya, berbagai kemampuan yang belum pernah dilihat Xiao Bai sebelumnya. Semuanya menjadi senjata ajaib mereka, yang membawa mereka menuju kemenangan. Dengan suara percikan, kepala besar Xiao Bai memecahkan permukaan laut, ketika tirai tipis di laut sudah meredup. Menatap 7 manusia yang terbaring di pantai dan terengah-engah, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Orang-orang licik. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak akan bertemu saya lagi di ujian nanti, atau saya berjanji Anda akan berada dalam situasi yang memalukan. Oscar bangkit dari pantai, tertawa dan melambaikan tangannya, seutas sosis besar dilemparkan ke Xiao Bai. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bawa mereka dulu. Xiao Bai menangkap sosis dan mengambilnya. Melihat senyum Oscar, dia tidak tahu mengapa kemarahan di benaknya sedikit tenang. Tangsan juga bangkit, berdiri di samping Oscar. Xiao Bai, maaf, kami terpaksa menyakitimu.
Xiao Bai mendengus 2 kali, tetapi merasakan manfaat yang dibawa sosis besar pemulihan ke lukanya, sudut mulutnya sedikit bergetar. Dia ingin memarahi mereka lagi tetapi berhenti. Orang lain juga bangkit berturut-turut, datang di sebelah Tang San dan Oscar. Saling memandang, mereka tiba-tiba membungkuk pada Xiao Bai di laut berbentuk cincin secara bersamaan, hingga 90 derajat. Terima kasih, Xiao Bai. Ketika mereka menegakkan punggung mereka, Xiao Bai bisa melihat senyum tulus di wajah mereka. Mereka, apakah mereka berterima kasih padaku dari hati mereka? Xiao Bai melihat manusia-manusia ini. Emosi yang belum pernah ada sebelumnya mengalir melalui hatinya. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, orang-orang yang membosankan. Saya pergi. Tes selanjutnya juga tidak akan lebih mudah. Jaga dirimu. Suara Xiao Bai bergema di atas permukaan laut, ketika dia sudah berbalik dan berenang ke laut berbentuk cincin. Tubuhnya bergoyang beberapa kali dan menghilang secepat panah. Melihat pemandangan punggung Xiao Bai yang tertinggal, Shrek Seven Devils merasa agak tersesat. Pada tahun lalu, Xiao Bai tidak hanya menguji mereka, tetapi juga menemani mereka berkultivasi. Tanpa Xiao Bai, kerjasama dan keterampilan bertarung mereka di laut tidak akan berkembang secepat ini. Bagi mereka, Xiao Bai bukan hanya seorang guru tetapi juga seorang teman. Oleh karena itu, mereka dengan tulus berterima kasih kepada Xiao Bai atas bantuannya. Pada saat ini, 7 sinar cahaya muncul di dahi 7 iblis Shrek secara bersamaan. Yang ada di dahi Tang San adalah tanda Trisula emas, yang memproyeksikan layar cahaya kedua dari T9 Dewa Laut, segera pecah, berubah menjadi titik-titik cahaya dan menyatu dengan tubuhnya. Layar yang diproyeksikan Ning Rongrong dan Xiao Wu berwarna darah dan 4 lainnya berwarna hitam. Dengan terampil mengintegrasikan kemampuan teman, memberikan kekuatan yang lebih kuat, dan menembus pertahanan Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis yang berumur ratusan ribu tahun. Percobaan kedua Seagot, lulus. Afinitas Dewa Laut meningkat 5%. Afinitas total, 10%. Cahaya keemasan lembut menyapu seluruh tubuh, tapi kali ini berbeda dari tes pertama. Meskipun Tang San merasa kekuatan rohnya belum pulih, dunia spiritualnya yang terluka oleh Xiao Bai tiba-tiba menjadi jernih dan cerah, bahkan lebih mulus dari sebelumnya. Kekuatan spiritualnya meningkat secara nyata dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan kemegahan biru, yang meresap ke kulitnya secara bertahap. Itu sama sekali bukan cahaya kaisar perak biru. Itu penuh dengan aura atribut air. Yang lain mendapat hadiah yang sama seperti pada tes pertama dan kekuatan roh mereka meningkat 1 peringkat. Selain itu, Ning Rongrong juga mendapatkan semua cincin rohnya meningkat 500 tahun kultivasi, dan dengan demikian cincin roh pertamanya menjadi ungu. Apa yang didapat Xiao Wu masih berupa hadiah yang ditumpangkan. Begitu hadiah tes kedua muncul, tes ketiga sudah muncul di benak semua orang. Pemurnian tubuh pasang surut? Apa artinya? Oscar bertanya dengan bingung. Tang San berkata, sepertinya tes ketiga kami sama. Saya juga memiliki pemurnian tubuh pasang surut. Tapi seperti percobaan pertama, Seagot S-Light, saya memiliki TOEFL Tidal Body Refining. Kamu akan segera mengetahui arti dari Tidal Body Refining. Ikuti aku. Sebuah suara santai datang. Tanpa sadar, Seagot Douluo Bosaisi yang mulia berbaju merah sudah muncul di sebelah mereka. Melihat 7 orang di depan matanya, dia menunjukkan pujian yang terlihat di matanya. Jelas bahwa dia senang dengan hasil bahwa Shrek Seven Devils semuanya lulus ujian kedua. Setelah mengatakan itu, Bosaisi berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dari Gunung Seagot. Kecepatannya tidak cepat, tetapi setiap langkahnya sangat mulus sehingga ketika 7 iblis Shrek bangun, mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengejarnya. Di antaranya Ning Rongrong harus bergantung pada bantuan teman. Sementara Bai Chen Xiang yang baru saja terbang bahkan tidak sempat bertanya, menyusul yang lain dengan cepat. Jiwa Xiao Wu kembali dari tubuhnya dan dibawa oleh Tang San. Total sudah 4 jam sejak Bosaisi pergi. Dalam hal kecepatannya, meskipun dia telah mengendalikan kecepatannya dengan sengaja, panjang jalan yang mereka tempuh dalam 4 jam juga cukup besar. Melalui hutan, di atas bukit, mereka juga telah melihat banyak laut dalam lainnya di dalam Pulau Seagot. 7 orang mengikuti Bosaisi dengan cermat, dan hampir melewati semua jenis medan di dalam pulau. Ketika semua orang merasa sulit untuk menjaga kecepatannya karena kecepatan tinggi, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Meskipun mereka belum melihat apa itu, suara gemuruh yang luar biasa menjadi semakin dahsyat, memekakan telinga seperti guntur yang menggelegar. Bosaisi melayang dan terbang ke puncak gunung ratusan meter di depan mereka,
yang seluruhnya hitam dan seluruhnya terbuat dari batu, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sana. Ketinggian ratusan meter tidak ada bedanya dengan Shrek Seven Devils. Segera, mereka juga berada di puncak gunung. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka, hati mereka sangat terkejut. Apa yang ada di depan mata mereka adalah lembah cekung ke Pulau Seagot, dan bagian luarnya adalah laut luas yang membentang ke Cakrawala. Lembah itu tenggelam dari pantai ke pulau selama ratusan meter. Bebatuan hitam memenuhi seluruh tanah, yang kekerasannya dapat dengan mudah dirasakan hanya dengan berjalan di atasnya. Tetap saja, bukan ini yang membuat Shrek Seven Devils tercengang. Meskipun lautnya luas, mereka pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang benar-benar membuat mereka tercengang adalah pemandangan agung bagaimana gelombang ganas menghantam pantai cekung. Anehnya, tidak peduli seberapa tenang air laut di luar lembah, begitu mereka memasuki lembah, mereka akan menjadi gelombang gila setinggi ratusan meter, dan dengan kuat menampar bebatuan di bawah kaki Shrek Seven Devils. Keagungan alam yang luar biasa membuat semua orang diam dibandingkan dengan laut, betapa kecilnya mereka. Ini adalah tempat untuk ujian ketigamu, bernama Furious Wave Strait. Ini adalah salah satu pemandangan luar biasa di Pulau Seagot. Bahkan binatang roh laut seperti hiu putih besar roh iblis tidak akan datang ke sini. Apakah Anda tahu mengapa lembah ini ada? Dai Mubai bertanya dengan ragu-ragu, bukankah ini dibentuk oleh gelombang cuci? Bo Saisi menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar. Lembah ini dibentuk oleh gelombang. Di bawah dampak terus-menerus, batu dikompresi. Jika ada kesempatan, Anda bisa mencobanya. Karena dampaknya dalam jangka panjang, batuan di sini tidak hanya sekeras baja halus, tetapi juga memiliki kepadatan tinggi, yang hampir setara dengan perak. Tang San bertanya, jadi sebenarnya, tugas kita adalah... Begitu dia membuka mulutnya, Bo Saisi mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cincin cahaya biru laut menyebar dari tubuhnya, 9 cincin roh muncul dengan jelas. Yang membuat Shrek Seven Devils ketakutan adalah bahwa 8 cincin Bo Saisi sebelumnya berwarna hitam dan yang terakhir berwarna merah. 8 cincin roh 10.000 tahun dan cincin roh 100.000? Meskipun melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar situasi seperti itu. Meskipun Shrek Seven Devils telah memperkirakan kekuatan Bo Saisi, saat mereka melihat koleksi cincin roh yang begitu hebat di tubuh Bo Saisi, mereka masih sangat terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia membuatnya? Apakah dia juga memiliki 2 roh dan dia menggunakan roh keduanya? Tidak, bukan itu. Tang San menolak spekulasi ini dengan cepat, karena di belakang Bo Saisi, sudah muncul hantu besar. Mereka tidak dapat mengenali apa itu, tetapi aura bermartabat dan cerita tentang Bo Saisi yang mereka dengar, semua membuat mereka mengerti bahwa roh Seagot Douluo adalah Dewa Laut. Dengan kesetiaannya kepada Dewa Laut dan identitas juru bicara Dewa Laut, bagaimana dia bisa memiliki roh kedua? Cahaya biru bersinar, tetapi tidak membawa tekanan kepada siapapun. Cahaya biru yang selembut tidak mengandung kekuatan roh bukanlah kemampuan roh Bo Saisi. Tampaknya bagi orang-orang yang telah mencapai peringkat seperti itu, apakah menggunakan kemampuan roh atau tidak, bukan lagi kunci pertempuran. Cahaya biru jatuh di lembah. Segera, itu menyebar ke setiap sudutnya, ketika pemandangan aneh muncul. Lembah yang sebelumnya penuh dengan gelombang ganas tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba menjadi sunyi sehingga ombak besar ini sepertinya didorong ke bawah oleh cahaya biru Bo Saisi melalui kekuatan belaka, yang tampaknya memiliki sedikit kekuatan roh. Apa kekuatan yang tangguh? Mengandalkan kekuatan sendiri, berperang melawan alam, dan unggul. Meskipun ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat kekuatan sejati Bo Saisi, mereka masih memiliki kesadaran baru tentang peringkat 90-90 puncak Douluo. Jika gelar Douluo yang umum itu perkasa, kekuatan mereka masih merupakan kekuatan manusia, sedangkan apa yang dimiliki oleh 90-90 puncak Douluo sudah merupakan kekuatan non-manusia, tetapi bagian dari kekuatan alam. Cahaya biru tumbuh tiba-tiba. Berada di sebelah Bo Saisi, Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa lapisan cahaya biru yang intens menyala di mata Bo Saisi. Segera, di atas permukaan laut yang tenang yang ditahan oleh cahaya, 7 pilar abu-abu naik perlahan. Kecepatan mereka tumbuh begitu cepat sehingga Shrek Seven Devils segera menyadarinya. Di atas setiap pilar, ada pilar tipis yang ditempatkan secara horizontal, yang menyatu dengan pilar tebal. Mereka tampak seperti lingkaran salib. Pada masing-masing dari mereka ada 5 cincin abu-abu secara total. Jika orang lain melihat itu, mereka pasti mengira itu adalah pilar batu karena salib ini benar-benar terlihat seperti batu abu-abu.
Tapi Tang San mendapatkan wawasan tentang mereka dengan menggunakan mata setan ungunya. Perak tenggelam laut dalam, ini adalah perak tenggelam laut dalam. Mempertimbangkan keteguhan kemauan Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan khawatir. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang kelangkaan Deep Sea Sunken Silver selain dia. Faktanya, bahan pembuatan Torrential Pear Blossom Needle benar-benar membutuhkan perak asal Deep Sea Sunken Silver, yang bisa benar-benar disempurnakan dari Deep Sea Sunken Silver. Melihat 7 pilar berdiameter 1 meter yang menjulang setinggi sekitar 50 meter, Tang San sangat terkejut berapa banyak perak tenggelam laut dalam yang dibutuhkan untuk membangun ini. Sebenarnya, volume yang sama dari Deep Sea Sunken Silver jauh lebih berat daripada emas, jadi mungkin ratusan ribu kilogram dari 7 pilar besar ini. Sementara Tang San sedang menghitung, mereka sudah melonjak dari laut oleh energi seagot Douluo Bosaisi yang tidak diketahui. Di sini adalah tempat untuk ujian ketigamu. Saya akan menunggu di sini sepanjang waktu untuk ujian Anda. Jika ada yang tidak tahan, buka saja mulutmu dan cari bantuan. Kandidat tes 5 hitam harus bertahan selama 3 jam di pilar perak Sunken, 6 kandidat tes selama 4 jam, 7 kandidat tes selama 5 jam, seperti untuk Anda. Pemandangan Bosaisi jatuh di atas Tang San, berkata perlahan, kandidat tes 9 seagot, 12 jam. Pada tahap awal pengujian, Anda dapat mempersingkat waktu sedikit. Namun demikian mulai sekarang, dalam 365 hari ke depan, waktu rata-rata pengujian Anda harus seperti yang saya katakan. Jika tidak, Anda tidak akan lulus. Saat itulah semua orang menyadari apa itu tes ketiga. Itu benar-benar membiarkan mereka menanggung dampak ombak dan gelombang besar, yang disebut pemurnian tubuh pasang surut. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan terlalu memaksakan diri, semuanya. Terima kasih, senior. Tang San berkata dengan keras. Sejak mereka datang ke sini, mereka tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan tes yang diberikan oleh Dewa Laut, yang juga merupakan tekanan yang mereka harapkan. Lampu biru berubah menjadi 7 utas, dan jatuh ke tubuh 7 orang. Pada menit berikutnya, dalam cahaya yang bersinar, Shrek Seven Devils hanya merasa tubuh mereka menjadi sedikit ringan dan kemudian masing-masing melayang ke pilar Sunken Silver. 7 pilar perak tenggelam terletak menurut segitiga, ada 1 pilar terjauh di depan, dan kemudian 2, 4, 7 total. Tanpa ragu, Tang San mendarat di depan pilar pertama. Kemudian cahaya perak menyala di atasnya, dan Tang San merasa seolah-olah tubuhnya terbungkus, dan direkatkan pada salib pilar perak Sunken. 5 cincin perak tenggelam di atasnya mengikat tubuhnya di leher, pinggang, kaki, dan pergelangan tangan, menahannya erat-erat di pilar perak tenggelam. Situasi 6 orang lainnya sama dengan Tang San. Di belakang punggungnya, persis ada Xiao Wu dan Ning Rongrong dan 4 setelah mereka adalah Dai Mubai, Zhu Zuqing, Oscar dan Ma Hongjun. Tepat setelah seagot Douluo Bosaisi menarik tangannya, cahaya biru memudar secara bertahap, kemudian tekanan aneh merasuki hati Shrek Seven Devils dengan cepat. Sekarang kekuatan roh mereka telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Oleh karena itu ketika mereka mengingat pemandangan ombak besar yang menghantam pantai, mereka masih agak gugup. Tanpa batasan energi Bosaisi, air di bawah kaki semua orang mulai melonjak. 50 meter adalah ketinggian yang sangat tinggi. Tetapi dengan ombak yang bergelombang, air di bawah mereka juga semakin dekat dan dekat dengan mereka. Suara ombak yang menghantam bebatuan juga terdengar. Segera, gelombang besar sudah naik ke tingkat yang sama dengan mereka dan kemudian bertiup ke arah mereka. Dengan suara besar, gelombang pertama menampar tubuh Tang San dan kemudian menampar Xiao Wu, Ning Rongrong dan 4 orang lainnya di belakang mereka. Dengan momentum yang menggelembung, ombak menghantam 7 orang dengan kuat, sedangkan ini memberi mereka semacam perasaan aneh, ombak tidak memiliki dampak kuat yang mereka harapkan. Itu kuat, mereka benar-benar bisa bertahan. Dengan pengikatan cincin perak tenggelam, mereka tidak perlu takut hanyut oleh air laut dan pilar perak tenggelam juga benar-benar kokoh di bawah pengaruh air laut. Mungkinkah tes ketiga lebih mudah daripada 2 tes sebelumnya? Keraguan yang sama muncul secara bersamaan di hati Shrek Seven Devils. Namun keraguan mereka hanya berlanjut tidak lebih dari sebatang dupa. Kemudian kulit mereka mulai berubah. Tentu, kelompok dampak gelombang pertama tidak sekuat itu. Namun, apa yang akan mereka hadapi adalah dampak yang tidak pernah berhenti. Sebelum gelombang pertama menghilang, gelombang kedua sudah datang. Meskipun ombaknya menjulang setinggi 100 meter dan kemudian menghantam dengan kuat, bagi tubuh Sageroh mereka, itu membawa sedikit ketidaknyamanan bagi mereka. Tetapi setelah lebih dari 10 serangan, mereka harus menggunakan kekuatan roh mereka untuk menahannya. Karena dampak terus-menerus, tubuh mereka sudah menunjukkan rasa mati rasa.
Itu bukan rasa sakit, tapi itu mati rasa, dari pembuluh darah, daging, tulang dan setiap bagian lain dari tubuh mereka. Gelombang ganas itu seperti kekuatan dengan kekuatan roh yang kuat dan serangan bentuk energinya yang konstan. Setiap serangan akan menutupi seluruh tubuh mereka. Oleh karena itu dalam seperempat jam berikutnya, setiap orang dari mereka akan menanggung ratusan serangan. Mati rasa berubah menjadi rasa sakit secara bertahap, namun karena kelelahan yang berlebihan sebelumnya, kekuatan roh mereka tidak cukup untuk melindungi tubuh mereka, sehingga mereka harus menanggung dampaknya dengan kekuatan belaka. Di antara tujuh, Tang San, Xiao Wu dan Dai Mubai berada dalam kondisi yang lebih baik karena kekuatan tubuh mereka lebih baik daripada orang lain. Khusus untuk Tang San dan Xiao Wu, tanpa menggunakan kemampuan roh, tubuh mereka adalah yang terkuat. Setelah melalui pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Tang San telah mencapai tingkat ketangguhan yang tangguh. Dalam hal Xiao Wu, dia tidak hanya dikultivasikan dari 100.000 binatang roh, tetapi juga dibentuk kembali oleh merah hati kerinduan, yang fungsinya membuat tubuh kebal. Oleh karena itu meskipun jiwa Xiao Wu tidak mengendalikan tubuhnya, ketangguhan tubuhnya hanya kalah dengan Tang San. Oleh karena itu, bahkan Dai Mubai tidak dapat melampauinya tanpa menggunakan kemampuan roh, apalagi dia memiliki armor lembut 8 harta karun yang dapat melindungi tubuhnya. Orang yang berada dalam kondisi terburuk adalah Ning Rongrong. Di antara 7 pilar perak tenggelam, semakin banyak yang di depan, semakin besar dampak yang akan mereka derita. Setelah Tang San di tempat pertama, ada Ning Rongrong dan Xiao Wu. Dalam hal kondisi tubuh mereka, Ning Rongrong jauh lebih buruk daripada Xiao Wu. Jika dia tidak mendapatkan manfaat dari tekanan cahaya seagot dalam tes pertama, dia bisa jatuh pingsan dalam ratusan dampak gelombang. Meskipun ketangguhan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada Master Roh sistem bantu biasa, dia masih merasa lemas dan mati rasa dari kepala hingga kaki, sakit yang tak terlukiskan. Tang San menahan ombak di depan, namun baginya, ratusan benturan tidak begitu serius. Meskipun jauh lebih sulit daripada air terjun pada waktu itu, tubuhnya juga sangat keras. Saat dia sedang menahan ombak, dia juga bisa memperhatikan situasi teman-temannya. Ketika dia melihat situasi Ning Rongrong, dia membuka Blue Silver Domain-nya, dan memisahkan sebagian dari Ning Rongrong. Dirangsang oleh Blue Silver Domain, vitalitas Ning Rongrong sendiri pulih dengan cepat, dan pertahanannya juga sedikit ditingkatkan, sehingga dia bisa menopang dirinya sendiri dengan sempit. Segera, mereka menemukan masalah lain bahwa pada tes ketiga, segala jenis kemampuan roh tambahan tidak valid. Setelah tes kedua, segel kemampuan roh Tang San dan Ning Rongrong rusak, tetapi sekarang Ning Rongrong masih tidak dapat menggunakan ubin 9 harta karunnya. Ini bukan karena segel tetapi gelombang tak berujung tidak akan memungkinkannya untuk menggunakan 9 harta karun berlapis ubin miliknya. Terlepas dari Oscar, karena tangannya diikat, bahkan jika dia bisa membuat sosis, dia tidak punya cara untuk memakannya. Pada saat yang sama, Dai Mubai, Zhu Zuqing, dan Ma Hongjun semuanya menemukan bahwa kemampuan penguatan mereka tidak valid, seperti transformasi Fajra Harimau Putih dan Phoenix Api Mandi tidak ada yang tersedia. Oleh karena itu mereka harus menahan dampak gelombang dengan kekuatan belaka. Bagi 7 iblis rek, 7 pilar perak tenggelam seperti landasan yang digunakan untuk menempa sementara tubuh mereka adalah logam yang ditempa, dan gelombang tak berujung adalah pukulan palu. Seagot Douluo Bosaisi menyilangkan kakinya dan duduk di puncak gunung, memandanginya. Sejak hari itu, 7 iblis rek akan menderita pengalaman menyakitkan selama 365 hari. Pada awalnya, bahkan untuk Tang San yang tubuhnya paling keras, dia hanya bisa bertahan 6 jam. Sebelum tubuhnya sudah mati rasa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan apapun. Dan orang lain yang diselamatkan oleh Bosaisi juga terbaring lemah di sana, tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sedikit pun. Mengikuti perasaan mati rasa, perasaan sakit seolah-olah ditusuk oleh ribuan jarum menempatkan mereka pada batas, yang berlangsung selama lebih dari selusin jam total sebelum mereka pulih dan mulai berkultivasi. Tidak sampai sekarang, setelah mencoba, mereka mengerti bahwa tes ketiga yang tampaknya lebih mudah daripada tes pertama dan kedua sebenarnya jauh lebih menyakitkan. Jika dikatakan tes pertama adalah untuk menguji kekuatan roh mereka dan tes kedua adalah untuk menguji kemampuan tempur mereka yang sebenarnya di laut, maka tes ketiga adalah untuk memperkuat tubuh mereka. Dan tanpa terkecuali, semua ujian ini menguji ketekunan mereka. Hanya saja, ketangguhan tes ketiga memberi mereka kesadaran baru. Selanjutnya, 7 iblis rek memulai 365 hari mereka yang bagi mereka tidak lebih baik daripada mati. Ning Rongrong adalah orang yang paling menderita. Meskipun Oscar akan memberinya banyak sosis untuk dimakan, bahkan dengan erek Goldfly untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Namun setiap kali setelah pengujian, Ning Rongrong masih merasa sangat sakit. Namun, dia tetap bertahan.
Pada awalnya, dia tidak bisa bertahan bahkan setengah jam, tetapi itu diperpanjang menjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. Sampai akhir bulan ketiga, Ning Rongrong akhirnya bisa bertahan selama 5 jam. Namun dia masih harus menanggung lebih banyak untuk menebus apa yang dia tinggalkan dalam 3 bulan sebelumnya. Pada bulan pertama, bahkan Tang San yang paling tangguh pun tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Dewa Laut secara tak terucapkan ketika dia merasa sangat sakit. Tes itu terlalu abnormal. Menahan siksaan rasa sakit yang tak tertandingi, mereka merasa bahwa mereka tidak lebih baik daripada di neraka. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah 1 bulan berikutnya, mereka menemukan bahwa di bawah dampak gelombang yang tak berujung, napas mereka dapat berubah dengan fluktuasi gelombang, dan tubuh mereka menjadi lebih keras. Situasi seperti itu semakin terlihat. Setelah 3 bulan, mereka bahkan menemukan bahwa ketika mereka menanggung dampak gelombang, mereka tidak hanya merasakan sedikit rasa sakit, tetapi juga merasa nyaman. Tentu saja, perasaan seperti itu akan berubah menjadi perasaan yang tak tertahankan lagi ketika dampak menumpuk. Namun perbaikan tubuh mereka membuat mereka bertahan dengan menggertakkan gigi. Seperti kata pepatah, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Tanpa siksaan seperti itu, bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat begitu cepat? Seagot Douluo baru saja duduk di puncak gunung dan memberi mereka penyelamatan yang diperlukan. Tidak ada yang melihatnya pergi, tetapi setiap hari dia akan membawa pesta mewah untuk dimakan oleh 7 iblis Shrek. Bai Chen Xiang sepenuhnya menjadi pekerja logistik. Ketika Shrek Seven Devils berguling-guling di tanah karena kesakitan, dia akan menghadiri mereka. Dan ketika pakaian mereka usang, dia akan menjahitnya. Setelah 6 bulan di sana, pemandangan luar biasa muncul. Ketika Dai Mubai tanpa sadar melambaikan tinjunya, dia terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya diikuti oleh semacam suara menderu seperti laut. Dan sepertinya gerakan tubuhnya juga menjadi mirip dengan gelombang laut. Kekuatan rohnya meningkat, namun dia menemukan bukan hanya peningkatan kekuatan roh yang pantas. Karena kekuatan tubuhnya ditingkatkan secara geometris, ketika kekuatan roh digabungkan dengannya, dia bisa memainkan serangan yang lebih kuat. Kejutan kedua ditemukan oleh Tang San. Ketika dia menyentuh Xiao Wu yang tidak memiliki jiwa, kulitnya berfluktuasi secara spontan, seolah menetralkan kekuatannya seperti gelombang laut. Dengan mencoba, mereka menemukan bahwa ini terjadi pada setiap orang dari mereka. Peningkatan kekuatan tubuh dan kemampuan menetralkan kulit, tidak diragukan lagi semuanya berasal dari gelombang yang menakutkan. Saat itulah mereka merasakan kebahagiaan setelah penderitaan. Selain itu, Tang San, Dai Mubai dan Emma Hongjun yang tubuhnya lebih kuat telah meningkatkan waktu kultivasi mereka di gelombang laut. Dalam 3 bulan terakhir, Tang San bahkan akan bertahan selama lebih dari 12 jam, sampai dia kelelahan. Setelah dia pergi ke darat, dia akan berkultivasi sekitar 3 jam sebelum dia pergi dalam gelombang lagi. Hari ini adalah hari pertama bulan terakhir Furious Ballows Impasse. Tang San tiba di pilar perak Sunken dengan akrab. Sekarang dia bisa membatasi ombak dan mencapai tempatnya sendiri dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan Seagot Douluo Bosaisi. Dengan cincin perak Sunken yang mengikat tubuh dan anggota tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam ketika gelombang besar pertama bertiup ke arahnya. Dengan suara keras bergema, rasa nyaman datang dari setiap sudut tubuhnya, yang benar-benar nyaman. Keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya bekerja dengan ombak yang menghantam kulit, otot, pembuluh darah, bahkan tulang akan menciptakan sedikit ritme.